Dalam panggung politik Indonesia, ada satu sosok yang tak pernah habis dikenang. Paradoksal, jenaka, namun mendalam. Dialah Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Sebagai seorang kiai, cendekiawan, dan presiden, Gus Dur menawarkan cara pandang yang unik dan revolusioner tentang hubungan antara Islam dan politik. Di tengah maraknya wacana mendirikan negara Islam atau formalisasi syariah di awal reformasi, Gus Dur justru berdiri di posisi yang berbeda. Bagi Gus Dur, Islam bukanlah sebuah ideologi politik yang kaku yang harus diperjuangkan menjadi bentuk negara. Pemikirannya berakar dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadlatul Ulama Islam. Menurutnya adalah sumber nilai-nilai etika universal seperti keadilan, kejujuran, perlindungan bagi yang lemah, dan musyawarah yang harus mewarnai dan menginspirasi kehidupan bernegara tanpa perlu menjadi label resmi negara. Politik baginya adalah ranah yang sangat duniawi, siasah duniawiyah yang harus diatur dengan akal sehat dan kearifan lokal dengan semangat keislaman yang substansif bukan simbiolis. Konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah pembelaian Gus Dur yang tak kenal lelah terhadap pluralisme. Dalam pandangannya, Indonesia yang majemuk adalah sebuah kenyataan yang harus diterima dan disyukuri. Inilah mengapa Gus Dur gigih membela hak-hak kelompok minoritas baik agama maupun etnis. Bagi Gus Dur, nasionalisme adalah wujud nyata dari semangat keislaman, menerima dan menjaga kesepakatan bangsa, Pancasila dan NKRI yang telah final adalah bentuk pengalaman dari prinsip Islam tentang menjaga perjanjian, Piagam Madinah, konstitusi pluralis di zaman Nabi sering ia jadikan rujukan untuk model Indonesia. Gus Dur adalah pendukung demokrasi yang teguh. Namun, demokrasi ala Gus Dur bukan sekedar pemilihan umum. Ia menyebutnya dengan demokrasi substansial. Demokrasi harus bermuara pada pemberdayaan rakyat kecil, menghadirkan keadilan sosial, dan memastikan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Yang menarik, Gus Dur melihat demokrasi justru sejalan dengan prinsip Islam, syura atau musyawarah. Keputusan politik harus melalui proses deliberasi yang melibatkan berbagai suara, bukan ditentukan oleh satu kelompok saja. Dengan demikian, politik Islam versi Gus Dur adalah politik yang inklusif, membumi dan berpihak pada kaum yang marginalkan atau duafa. Pemikiran politik Islam Gus Dur adalah warisan berharga. Ia mengajarkan bahwa spiritualitas Islam yang dalam justru harus melahirkan politik yang humanis, membela semua pihak, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Di era polarisasi dan politik identitas yang menguat, suara Gus Dur kembali relevan untuk didengarkan, bahwa kekuatan Islam terbesar justru terletak pada kemampuannya untuk merangkul, bukan menyingkirkan, memberikan etika, bukan memaksakan bentuk. Gus Dur mengingatkan kita bahwa politik yang baik adalah politik yang menyejukkan.